Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di topik pertama kita akan membahas tentang bagaimana kondisi dari Juventus sekarang setelah mereka menerima hukuman. Juventus saat ini berada dalam kondisi yang kurang apik. Federasi Sepak Bola Italia yakni FIGC baru-baru ini menjatuhkan sanksi pengurangan 15 poin kepada si Nyonya Tua akibat adanya dugaan manipulasi laporan keuangan mereka. Pengurangan 15 poin bukanlah satu-satunya hukuman yang diberikan kepada Juventus. Sejumlah mantan petinggi klub juga mendapatkan hukuman larangan beroperasi di ranah sepak bola. Misalnya nih untuk mantan presiden Juventus yakni Andrea Agnelli dan juga mantan CEO yakni Maurizio Arrivabene yang diskor selama 2 tahun. Sementara itu direktur olahraga Federico Cherubini telah diberikan larangan 16 bulan. Dengan pengurangan poin tersebut, peringkat Juventus di Serie A 2022-2023 menjadi turun jauh. Tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut sekarang berada di papan tengah. Sebelum pengurangan poin, Juventus menghuni posisi ketiga dengan skor 37 poin. Dan setelah pengurangan poin tersebut, Bianconeri langsung merosot ke posisi 10 dengan 22 poin. Keadaan itu tentu membuat peluang Juventus untuk meraih gelar Serie A musim ini semakin berat. Mereka sekarang terpaut 25 poin dari pemimpin klasemen yakni Napoli. Situasi ini juga menimbulkan banyak spekulasi di tubuh Juventus. Para pemain si Nyonya Tua dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari klub tersebut. Rumor yang sama juga menimpa sang pelatih yakni Allegri. Sang manajer juga dilaporkan akan meninggalkan Turin karena situasi buruk tersebut. Lalu benarkah Allegri akan cabut dari Juventus? Kepada pihak dari Football Italia, Allegri membantah kabar bahwa ia akan meninggalkan Juventus. Ia menegaskan tidak berencana cabut dari Turin dalam waktu dekat ini. Ia menyebut bahwa ia akan berkomitmen penuh sebagai manajer Juventus entah apapun yang akan menimpa timnya tersebut. Adapun untuk sang manajer mengatakan lebih lanjut, "Saya adalah pelatih Juventus dan saya akan tetap menjadi pelatih Juventus hingga pihak klub memutuskan untuk menyuruh saya pergi." Kemudian Allegri juga tidak menampik bahwa Juventus saat ini sedang diterjang badai. Namun, ia yakin badai itu bakal berlalu dan Juventus bakal bangkit kembali. Adapun untuk Allegri kembali mengatakan lebih lanjut, "Ada kalanya ketika kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Namun di tengah-tengah kesulitan yang melanda itu, kita harus tetap bersikap jantan. Ketika situasinya bagus, segala terasa baik-baik saja. Namun ketika situasinya sulit, semua orang menjadi resah. Namun kami tidak akan terpengaruh dengan situasi ini. Kami punya kekuatan untuk bangkit dan kembali ke kondisi semula." Seperti itulah bagaimana ungkapan dari Allegri. Di sisi lain, beberapa pemain dirumorkan akan meninggalkan Juventus. Salah satunya adalah Dusan Vlahovic. Dilansir dari 90 Min, Dusan Vlahovic adalah salah satu pemain yang akan cabut dari Juventus. Manchester United juga berencana untuk mengamankan sang striker tersebut. Menurut laporan itu, MU saat ini mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Vlahovic. Setan Merah juga sudah mengikuti perkembangan sang striker semenjak ia membela Fiorentina. Mereka menilai pemain timnas Serbia itu punya kemampuan di atas rata-rata. Mereka juga yakin bahwa Vlahovic bisa berkembang menjadi salah satu striker terbaik di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Jadi MU pun mulai bersiap untuk mengamankan sang striker. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa keinginan MU untuk merekrut Vlahovic tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker juga dilaporkan tertarik dengan prospek pindah ke Liga Inggris. Sang striker juga disebut sudah lama tertarik untuk bermain di Premier League karena ia menilai Premier League punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Vlahovic juga dilaporkan terkesan dengan proyek yang sedang dibangun oleh Erik ten Hag. Jadi ia juga bersedia untuk menjadi bagian dari Setan Merah. Manchester United juga punya satu penghalang untuk mendapatkan jasa Vlahovic. Sang striker dibanderol dengan harga yang tinggi oleh Juventus. Juventus dilaporkan hanya mau menjual sang striker di angka 100 juta euro. Sedangkan untuk MU sekarang mereka dalam kondisi yang mana mereka itu tidak bisa membeli pemain dengan harga yang tinggi. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Glazer Family akan menjual Manchester United. Jadi dikarenakan hal itu mereka sekarang sedang ngirit banget untuk mencari pemain baru. Ya mungkin saja Manchester United akan mencari cara lain, mungkin dengan cara meminjam sang striker dari Juventus.
Dan terkait hukuman pengurangan 15 poin itu, Juventus dikabarkan akan mengajukan banding. Keputusan ini sendiri sudah disampaikan lewat laman resmi dari klub. Adapun untuk Juventus mengatakan lebih lanjut, klub menunggu publikasi alasan keputusan tersebut dan saat ini mengumumkan pengajuan banding ke Collegio di Garanzia dello Sport sesuai dengan ketentuan Kode Peradilan Olahraga. Dan kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari Dani Alves yang ditahan polisi terkait kasus pelecehan seksual. Kepolisian di Barcelona telah menangkap Dani Alves akibat dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap seorang perempuan yang tidak dikenal. Pemain berusia 39 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila tersebut di sebuah klub malam bernama Sutton. Kejadiannya terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Dilansir dari Marca, perempuan yang dilecehkan itu melaporkan tindakan tercela dari Alves pada tanggal 2 Januari 2023. Ia tidak terima tangan mantan pemain Barcelona tersebut masuk ke dalam pakaiannya. Adapun untuk kepolisian di Barcelona mengatakan lebih lanjut, seorang pria dituduh melakukan tindakan tidak pantas saat berada di sebuah klub malam di Barcelona pada akhir tahun lalu. Kini dia sudah ditangkap dan dibawa ke pengadilan setelah memberikan keterangan. Dan tidak lama setelah namanya mencuat akibat laporan itu, Alves buka suara di media. Dia menyangkal telah mengenal perempuan tersebut. Alves juga tidak merasa melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada seseorang yang tidak dikenal. Sangkalan itu pun didukung oleh sang istri, yakni Joanna Sanz. Menurutnya, sang suami memang seringkali digoda oleh banyak perempuan dan merasa tuduhan itu mengada-ngada saja. Adapun untuk keputusan kepolisian di Barcelona memasukkan Alves ke penjara memicu pernyataan publik dari Sanz. Dalam unggahan cerita di akun Instagram pribadinya, Sanz ingin memberikan dukungan kepada sang suami dan ia mengunggah foto dengan tulisan Togethers. Sanz juga berterima kasih dengan dukungan dari orang-orang yang tak dikenalnya atas tuduhan yang kini sedang menimpa Dani Alves. Adapun untuk Alves saat ini merupakan pemain Unam Pumas dan salah satu klub di Meksiko. Ia hijrah ke sana setelah kontraknya di Barcelona habis pada musim 2021-2022. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Real Madrid yang kembali menghidupkan minat pada Kylian Mbappe. Klub La Liga, Real Madrid tampaknya masih belum bisa move on dari Kylian Mbappe. Los Blancos dilaporkan akan mencoba merekrut sang pemain di musim panas nanti. Penyerang berusia 24 tahun itu sebenarnya sudah santer dikaitkan dengan Real Madrid. Ia dilaporkan seharusnya bergabung dengan Los Blancos sebagai free agent di musim panas kemarin. Namun di detik-detik terakhir, Mbappe memutuskan bertahan di Paris Saint-Germain. Ia menekan kontrak bernilai fantastis sehingga ia membatalkan kepindahannya ke Madrid. Dilansir dari The Athletic, Real Madrid tidak patah arang begitu saja dan Los Blancos dilaporkan mulai mengejar kembali jasa Mbappe. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Real Madrid benar-benar serius ingin memboyong Mbappe ke Bernabeu. Ini disebabkan bahwa Madrid saat ini butuh striker baru. Pasalnya performa Karim Benzema mulai menurun akibat cedera dan usianya yang mulai menua. Itulah mengapa mereka menginginkan Mbappe untuk menjadi penerus Benzema di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid kembali bergerak untuk mengamankan jasa Mbappe. Perwakilan dari El Real dilaporkan sudah menghubungi agen Mbappe. Mereka juga menawari kesempatan kepadanya untuk pindah ke Madrid. Proses negosiasi masih berada di tahap awal dan alhasil belum diketahui apakah Mbappe bersedia pindah atau tidak ke Madrid di musim panas nanti. Mbappe sendiri kontraknya akan habis di tahun 2024, namun Real Madrid dilaporkan tidak akan mudah untuk merekrut sang striker. Meski kontraknya memang tersisa 1 tahun, Mbappe punya klausul rilis senilai 400 juta euro dan Madrid diyakini ogah banget membayar semahal itu demi Kylian Mbappe. Well, sebetulnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi olahraga lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.